STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna wa ilman ala ilmina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ahibati hafizakumullah, pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, kemudian radio Al-Kans Kota Langsa, dan juga radio As-Sunnah Takengon. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari agamanya dan mempelajari hal yang penting di dalam agama kita, yaitu perkara masalah tauhid. Dan kita masih di kitab yang mulia ini, yaitu kitab Thalathatul Uthul atau Uthul Thalatha yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di malam yang berbahagia ini kita akan membahas perkara yang penting yang wajib kita ketahui bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal arsalna ilaina rasulan. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul. Dan ahibati fillah, seluruh nabi dan para rasul mengajarkan kepada para umatnya, yaitu perkara yang penting dalam agama itu, yaitu tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus setiap kaum seorang rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut adalah, kata para ulama, yaitu asyaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Syaitan yang mengajak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan terbagi menjadi dua. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Haibati fillah, Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap kaum seorang rasul mengajarkan kepada umatnya bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya kita harus mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau beribadah. Bagaimana beliau mengajarkan para sahabatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat diterimanya suatu amalan, yaitu kata para ulama, yang pertama sekali dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang penting. Kemudian dia harus mencocoki Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ikhlas tetapi tidak mencocoki Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak diterima. Kemudian amalan tersebut sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetapi tidak dibarengi dengan keikhlasan, juga tidak diterima. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwasanya kita harus mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau beribadah, bagaimana salatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana wudunya Nabi, bagaimana beliau bermuamalah. Nah, kita mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara totalitas di dalam seluruh perkara, di dalam masalah ibadah dan juga muamalah. Nah, jangan sampai kita mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya setengah-setengah. Mengikuti beliau hanya dalam perkara ibadah saja. Kemudian kita menyepelekan perkara muamalah. Ini juga tidak baik. Atau kita mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya sekadar masalah muamalah saja, tetapi masalah ibadah kita ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah.
dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil tanpa kita tolak. Dan apa yang beliau larang kita berusaha untuk meninggalkannya. Kita berusaha sekuatnya untuk meninggalkan hal tersebut. Dan seseorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti seluruh apa yang disabdakan oleh beliau, apa yang diajarkan oleh beliau. Pepatah Arab mengatakan, "Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Sesungguhnya seseorang yang mencintai kepada seseorang itu, apabila kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buktikan sejauh mana kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus membuktikan hal tersebut. Kita tanya kepada diri kita, apakah akhlak kita pada hari ini sudah mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Bagaimana dia bermuamalah kepada istrinya, bermuamalah kepada keluarganya? Maka kita harus tanya kepada diri kita. Apakah ibadah yang saya lakukan pada hari ini, saya tahu ilmunya atau tidak? Maka ahibati fillah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa Allah, kemudian akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah, kemudian akhlak yang baik. Jadi kita harus memiliki hablum minallahnya yang harus baik, kemudian hablum minan nas juga kita harus baik. Jangan sampai hablum minallahnya kita sudah bagus, tetapi hablum minan nasnya itu kita jelek. Maka tidak bermanfaat. Ada perkataan indah dari Syekh Saleh Al-Munajjid. Beliau mengatakan, aktsaru ma yudkhilu al-muwahhiduna an-nar yata'allaq ala huquqil ibad. Ini perkataan yang sangat indah. Banyak sekali hal yang memasukkan seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan hak-haknya sesama hamba. Maksudnya apa? Seorang telah melakukan ibadah, seorang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia sering menggibahi orang lain. Sering mengadu domba orang lain. Sering membuli orang lain. Sering merendahkan orang lain. Dia merendahkan orang lain. Ibadahnya sudah bagus. Salat wajibnya sudah bagus. Salat sunnahnya dia dijaga. Tapi dia tidak mampu menjaga lisannya. Nah ini kerugian ya mah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jangan sampai kita sudah capek-capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek menjaga salat sunnah kita, sudah capek menjaga puasa sunnah kita, kemudian kita mudahnya mentransfer pahala kepada orang lain. Mengadu domba, apalagi mengadu domba di antara ahlul ilm. Mengadu domba antara fulan dan fulan. Maka ini harus kita perbaiki. Berarti tauhid kita belum sempurna. Berarti kita belum mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita hanya sekedar pengakuan. Maka ahibati fillah, apabila seseorang memiliki tauhid yang benar, akidah yang benar, kemudian memiliki akhlak yang baik, maka insya Allah dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tauhidnya sudah baik, tetapi catatan amalannya penuh dengan gibahnya fulan, membuli si fulan, menghajar si fulan, ya, apalagi menghajar si fulan dalam masalah dakwah. Na'udzubillahi min dzalik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam.
Kalau kita tidak mampu berucap dengan ucapan yang baik, maka kita diam. Apabila kita ingin membongkar aib orang lain, ingin menjatuhkan orang lain, harusnya kita berkaca kepada diri kita. Kita juga memiliki banyak aib. Ada perkataan indah dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Siapa yang tidak mengenal Ibnul Qayyim? Beliau mengatakan, tuba liman syughila aibuhu li'uyubin nas. Berbahagialah bagi orang yang menyibukkan dirinya mengurusi aibnya sendiri daripada mengurusi aibnya orang lain. Kemudian beliau melanjutkan, wa wailun liman nasiya aibahu wa faragha li'uyubin nas. Dan celakalah bagi orang yang sibuk memperhatikan aibnya orang lain dan lupa kepada aibnya sendiri. Kalau kita mau jujur jamaah, aib kita sudah banyak. Kekurangan kita sangatlah banyak, dosa kita sangatlah banyak. Harusnya kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Kalau memang Anda cinta kepada saudara Anda melihat saudara Anda jatuh ke dalam kesalahan ataupun dosa, maka ada cara-cara dalam menasihati. Kalau orang yang jujur, dia akan menasihati empat mata. Nah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang kalau kita melihat banyak orang-orang, mungkin orang-orang pandai, tetapi sedikitnya orang yang beradab, yang memiliki adab, memiliki akhlak yang baik. Ini adalah nasihat untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian. Jangan sampai kita menghanguskan amalan-amalan kita dengan perkara-perkara apa? Perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Kalau kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya cukup meminta taubat kepada Allah. Nah, bagaimana kalau dosa itu berkaitan dengan manusia? Maka kita harus minta untuk dihalalkan. Minta dihalalkan, minta maaf kepada orang tersebut. Para ulama menjelaskan, apabila kita menggibah orang lain, cara bertaubatnya ada dua cara. Yang pertama sekali, kalau orang tersebut tahu kita menggibahi orang tersebut, dia tahu dari orang lain, maka kita harus bertemu langsung kepada orang tersebut dan meminta maaf. Kemudian cara yang kedua, kalau orang tersebut tidak tahu kita menggibahi orang tersebut, maka kita cukup menyebutkan kebaikan orang tersebut. Karena kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa, menghapus seluruh kejelekan, menghapus kejelekan-kejelekan. Nah, hakikat ghibah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Hakikat ghibah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan apa yang dibenci oleh saudaramu. Kalau dia dengar ini, dia marah, dia nggak suka, itu ghibah. Nah, kemudian para sahabat kembali bertanya kepada Nabi, bagaimana wahai Nabi kalau memang hal tersebut ada pada orang tersebut? Memang dia orangnya misalnya hitam atau apa misalnya, memiliki aib ini dan ini. Bagaimana kalau memang hal tersebut memang ada gitu, fakta? Maka Nabi menjawab, kalau hal tersebut memang ada, kamu telah menggibahinya. Kalau hal tersebut tidak ada, maka kamu telah mendustainya, berdusta atas namanya. Benar salah, nggak benar tambah-tambah. Kalau benar tetap aja dapat ghibah, dosa ghibah. Nah, kalau salah menjadi fitnah. Nah, butuhnya kita kepada tabayyun. Butuhnya kita kepada tabayyun. Kita tanya kepada orang tersebut, kenapa kamu melakukan demikian? Apakah itu hal yang benar? Saya dengar berita kamu begini-begini.
harus cross check terlebih dahulu. Maka haibati fillah, ada orang-orang yang mungkin kita pada hari ini mudah melakukan sholat wajib, sholat sunnah. Mudah bagi kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah. Tetapi sulit bagi kita, berat bagi kita untuk menahan lisan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuf alaika hadza," tahan lisan ini, tahan. Mampu nggak kita tahan? Maka kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuhnya kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memiliki akhlak yang baik. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku dengan sebaik-baik ciptaan, maka perbaikilah akhlakku. Kita minta kepada Allah akhlak yang baik. Ini penting. Jangan kita merasa akhlak kita sudah baik. Enggak. Kita semua memiliki kekurangan. Ada yang mudah marah. Ada yang memang penyabar. Ada yang memang suka ngomong. Ini kita memiliki aib yang sangat besar, banyak. Nah, butuhnya kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang lainnya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'al akhlaq la yusrifu anni sayyi'aha illa ant. Doa yang sangat indah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta akhlak yang baik. Jadi kita jangan hanya memperhatikan saja, oh Nabi beribadahnya kayak gini, oh Nabi nggak melakukan ini kesyirikan, kebid'ahan, dia sudah tahu. Tetapi akhlaknya bobrok, akhlaknya jelek. Nah, terkadang akhlak kita yang jelek itu akan merusak dakwah yang mulia ini. Padahal bukan dakwahnya yang salah, tetapi terkadang akhlak kita yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik." Maka fabima rahmatin minallah, maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, linta lahum, kamu itu menjadi lembut. Nabi adalah orang yang lembut, orang yang baik. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, apabila kamu memiliki hati yang kaku, hati yang keras, lam faddu min haulika, orang akan berpaling darimu, orang akan pergi darimu. Nah, terkadang kita harus melihat kepada diri kita. Kenapa orang nggak mau menerima dakwah kita? Apa yang salah? Mungkin penyampaian kita kurang bagus. Mungkin akhlak kita yang jelek. Bukan karena isi yang kita sampaikan. Karena isi yang kita sampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan sesuai dengan fitrahnya manusia. Bisa diterima dengan akal. Nah, butuhnya kita kepada hikmah. Hikmah itu dikatakan oleh para ulama meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Melakukan sesuatu dengan hal yang wajar, dengan cara yang wajar, kemudian di waktu yang tepat. Melakukan hal yang wajar, melakukan hal yang bagus sesuai pada tempatnya, kemudian dengan cara yang tepat, kemudian di waktu yang tepat. Itu hikmah. Nah, haibati fillah, ini teguran untuk saya pribadi, ya, dan kita semuanya yang mendengar radio Syiar Tauhid Aceh, untuk sama-sama berdakwah. Ya. Para ustadznya, dia berusaha berdakwah dengan ilmunya, dengan akhlaknya. Ada orang-orang yang berdakwah dengan akhlaknya. Dan itu semua orang mampu. Orang suka dengan dakwatus salaf karena akhlak orang tersebut. Oh, orang yang jenggotan itu, orang yang celana cingkrang itu murah senyum kok, nggak kaku kok.
mudah dia terbangkan salam, baik dia kepada tetangganya, baik ke dia kepada orang tuanya. Nah, ini dia juga berdakwah. Dia cuma diam tapi dia berdakwah. Nah, kita ini yang kita inginkan. Sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, dahulu aku menyangka orang yang lari dari dakwah salaf dikarenakan masalah akidahnya. Kemudian aku sadar bahwasanya orang yang tidak mau menerima dakwah salaf, kebanyakannya itu melihat akhlak yang jelek dari oknum yang mengaku dirinya salaf. Apakah kita bagian dari orang tersebut atau tidak? Apakah kita bagian orang lari dari dakwah kita karena akhlak kita ataupun tidak? Kalau dia menolak Al-Quran yang kita sampaikan, hadis yang kita sampaikan, maka itu antara dia dengan Allah. Jangan sampai orang lari dari dakwah kita atau manhaj yang benar, akidah yang benar karena akhlak kita yang bobrok. Nas'alullah salamah wal afiyah. Haibati fillah. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, wala yumkinu an na'budallaha bima yardahu illa an tariqatir rasul alaihi salatu wassalam. Kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum humul ladzina bayyanu lana ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Dikarenakan mereka telah menjelaskan kepada kita apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dicintai olehnya dan apa yang diridhai olehnya. Wa ma yuqarribuna ilaih, apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika kana min hikmatillahi an arsala ilal khalqi rasulan mubashshirina mundzirin. Maka hal tersebut dari hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada makhluknya, kepada hambanya para rasul, ya, mubashshirina wa mundzirin, sebagai kabar gembira dan pemberi peringatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila." Surat Al-Muzammil. Kemudian, "Faman ata'ahu dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, "Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul la'allakum turhamun." Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul agar kalian dirahmati. "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian meraih ampunan dari Rabb kalian dan surganya arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Kemudian baginda Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani dakhalan nar." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang ingkar kepadaku, maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Maka barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia taat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian kata Syekh, "Wa man asahu dakhalan nar." Barang siapa yang
memaksiati atau ingkar kepada Rasulullah SAW, maka dia akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang maksiati Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan ingkar terhadap batasannya, yudkhilhu naran, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian di ayat yang lain, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab. Barang siapa yang memaksiati Allah, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan hadis yang kita bacakan tadi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada." Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya baginya api neraka jahannam khalidina fiha, maka dia kekal selama-lamanya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian atsaniyah, annallaha la yardha ayyushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dia disekutukan dengan sesuatu apapun dalam dia beribadah. La malakun muqarrabun, tidak juga para malaikat, wala nabiyyun mursalun, dan juga para nabi. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, dan janganlah kalian meminta bersamaan dengan Allah sesuatu apapun. Jangan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, yang namanya sekutu, seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dia membarengi meminta kepada selain Allah. Dalam satu waktu dia meminta kepada Allah, di waktu yang lain dia meminta kepada selain Allah. Ini yang namanya serikat. Ini yang namanya serikat. Banyak sekali ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang memaksiati Allah dan Rasulnya, yaitu ancamannya adalah neraka. Maka habibati fillah, seharusnya dan kewajibannya bagi kita semua mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perkara, dalam baik itu perkara muamalah ataupun masalah ibadah. Karena diutusnya Nabi kepada kita semuanya mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti konsekuensinya kita tidak boleh melakukan hal-hal baru dalam agama ini. Kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan indah dari Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang membuat satu ibadah, kemudian dia menganggap hal tersebut adalah perkara yang baik, maka dia telah menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkhianat terhadap risalahnya. Maka kita tanyakan kepada orang-orang yang melakukan bid'ah, apakah agama ini sudah sempurna atau tidak? Sudah sempurna. Maka tidak perlu lagi kita melakukan ibadah yang baru, atau membuat hal-hal yang baru dalam ibadah. Kalau dia menjawab, oh ini agama ini belum sempurna, butuhnya kepada pembaruan, maka telah batal ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Sudah sempurna. Jadi tugas kita pada hari ini hanya sekedar mengikuti saja, tanpa perlu menambah. Ada perkataan indah dari salah seorang ulama salaf, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti saja
tanpa perlu membuat hal yang baru, maka itu telah cukup bagi kalian. Ini perkataan yang indah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti saja tanpa perlu membuat hal-hal yang baru, maka sudah cukup. Yang sudah terkadang yang sudah hal yang memang sudah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berat untuk melakukan hal tersebut. Kita berikan contoh. Beberapa hari lagi kita akan melakukan Aid. Kita akan menyembelih. Disyariatkan kepada kita untuk menyembelih. Yang seluruh kaum muslimin paham keutamaannya. Tetapi kadang ada orang yang tidak mau mengeluarkan hal tersebut. Berat dia. Tidak mau mengeluarkan sesembelihan. Tidak mau mengeluarkan uangnya untuk menyembelih. Yang padahal hal tersebut sudah sepakat para ulama itu ada keutamaannya. Tetapi ada orang-orang yang di sana dia diperbudak oleh kesyirikan. Dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih kepada kuburan, menyembelih kepada penghuni laut, menyembelih kepada penghuni gunung. Dia tidak merasa berat. Padahal yang sudah jelas-jelas disyariatkan. Sudah jelas-jelas ada. Kita tahu dia menyembelih ini perkara yang besar. Pahalanya besar. Tetapi dia masih ragu. Berat hawa nafsunya untuk mengeluarkan uang. Tetapi yang hal tersebut yang, ini kalau kita menyembelih untuk laut, rezeki kita akan lancar. Kalau kita menyembelih kepada gunung ini, nanti kita nggak akan diganggu begini dan begini. Kalau kita bernazar di kuburan ini menyembelih kambing, ya, nanti usaha kita bakalan lancar. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ada yang sudah sesembelihan yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih kurban. Tetapi kita masih merasa berat. Nah, inilah mahalnya hidayah. Mahalnya hidayah. Mahalnya hidayah sunnah. Mahalnya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala mempelajari tauhid, mempelajari kesyirikan. Ini perkara yang mahal bagi seseorang. Nah, butuhnya kita menjaga dengan dengan ilmu dan amal soleh. Haibati fillah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikokohkan di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.